Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita manjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang sempurna, yang tiada terkira, tidak mungkin kita dapat membalasnya. Kita hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita berupa sholat Jumat. Hadir kita di tempat yang mulia ini menunjukkan Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita, menggerakkan fisik kita yang sehat untuk kita hadir dengan nikmat yang sempurna ini. Marilah kita terus berikhtiar meningkatkan kualitas pribadi kita untuk menjadi lebih baik, lebih solih. Dengan ikhtiar yang baik itu kita memiliki harapan akhir kehidupan kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beberapa Jumat, 2 Jumat yang lalu kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, spesial betul, dikaruniakan kepada Nabi yang spesial. Karena peristiwa itu spesial, maka yang dibawa dari perjalanan yang istimewa itu pun istimewa sekali, yaitu berupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu menjadi kewajiban kita, bahkan kewajiban ini apapun keadaannya. Selama kita sudah balik, kita beragama Islam, maka kewajiban sholat itu terus sampai kemudian kita boleh tidak sholat kalau akal kita tidak fungsi. Maka selama kita muslim, kita sudah balik, kewajiban terus sholat sampai Allah mewafatkan kita. Boleh tidak sholat kalau tidak berakal, akalnya sudah nggak fungsi, menjadi gila. Keadaan apapun tetap sholat. Ketika tidak bisa berdiri, harus menunaikannya dengan duduk. Ketika duduk tidak mampu, boleh dengan berbaring. Ketika berbaring pun kemudian tidak dapat menggerakkan anggota badan yang lain, maka cukup dengan isyarat ketika berbaringnya. Maka ibadah sholat ini
ibadah yang berat, karena paling panjang dalam kehidupan kita sebagai mukmin. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ada penelitian, sekalipun ini penelitian sudah yang beberapa tahun lalu, karena penelitian yang terbaru belum ada, yaitu penelitian dengan tema Indonesia Muslim Report. Didapati ini penelitiannya di tahun 2019, ya, di tahun 2019, karena sampai sekarang ini belum ada lanjutan penelitiannya ini. Di dalam penelitian ini hasilnya didapati 38,9% umat Islam di Indonesia ini yang mengerjakan sholat 5 waktu secara istiqomah, baik itu berjamaah ataupun sendirian. Jadi angkanya 38,9% Muslim yang ada di Indonesia ini itu yang mengerjakan sholat konsisten istiqomah, apakah dia berjamaah ataupun sendirian. Selebihnya 61,1% itu masih kategori sering, tapi kadang-kadang sering bolongnya. Nah, kalau dirinci 2% dari 38,9% tadi yang istiqomah sholat, itu 2% yang selalu sholat 5 waktu dan berjamaah. Jadi yang berjamaah terus 5 waktu hanya 2% se-Indonesia sing muslim. Nah, lalu kemudian 7,7% sering berjamaah, 29,2% sholat 5 waktu dan kadang berjamaah. Jadi banyak tidak berjamaahnya. Lalu kemudian 33,8% sering sholat tapi tidak istiqomah, jadi kadang bolong. Lalu kemudian 26,8% kadang sholat, jadi sholatnya itu kadang, termasuk diantaranya kadang di sini sholatnya itu hanya ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu 26,8%. Lalu kemudian 0,4% ada muslim di Indonesia ini yang belum pernah sholat sama sekali. Jadi muslim tapi belum pernah sholat sama sekali. Nah, 0,4% ini kalau penduduk kita yang muslim itu 250 juta, nah, tinggal jenengan persenkan berapa jumlahnya, itu pasti sangat besar jumlahnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini bagian dari objek dakwah setiap kita yang hadir. Yang kita sholat Jumat ini itu berarti memiliki kewajiban untuk apa? Mendakwahkan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita ini membangun masyarakat menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur lalu sendirian. Tidak mungkin, harus mayoritas. Nah, itu dapat dicapai kalau kemudian setiap kita yang memiliki kesadaran sholat ini kemudian mendakwahkan itu kepada yang lainnya. Karena tidak semua sarana atau orang berdakwah itu mesti berhasil. Kadang-kadang ada ustadz memberikan dakwahnya berhasil, tapi kadang tidak berhasil. Justru kadang dari orang tukang parkir, dari orang tukang cukur rambut, orang memilih memperoleh kesadaran.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu rajulan bika khairun min khumurin ni'am. Demi Allah, jikalau seseorang memperoleh hidayah dari Allah, Allah memberikan hidayah kepada seorang lantaran ajakanmu, maka bagimu itu lebih baik dibandingkan memperoleh reward, memperoleh imbalan kendaraan paling mewah yang ada di muka bumi ini. Nah, karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, setiap kita memiliki peluang untuk kemudian Allah memberikan reward dalam kehidupan kita, dalam aspek keagamaan kita ini. Kenapa? Karena sholat ini tidak mungkin kita ini membangun peradaban sedangkan masih ada problem komitmen kita sebagai muslim. Karena Nabi kita menyatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau tiang agamanya dirubuhkan atau tiang agamanya belum dibangun, tidak mungkin ada atap, tidak mungkin ada bangunan lanjutan, karena tiangnya saja belum pernah dibangun. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, sholat itu membentuk karakter kita sebagai muslim. Setidaknya pada mimbar ini saya ingin sampaikan 3 karakter yang dibentuk oleh muslim itu, minimum 3 kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran setiap kita manusia ini adalah hamba. Sadar Allah sebagai Khalik, pencipta kita. Nah, sholat itu menyadarkan kita bahwa kita ini harus sadar kepada Allah sebagai pencipta. Karena itu di dalam surat Toha surat 20 ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah menyatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Karena itu sembahlah aku, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Di dalam penjelasan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan sholat ini pada general kalimat. Contohnya, ibadah ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran ada kata nusuk. Allah meminta kepada setiap kita memproklamirkan diri, mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim. Apa yang perlu dideklarasikan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Allah tidak cukup dengan kalimat nusuki, ibadah, padahal sholat juga ibadah, tapi disebutkan secara pasti jelas, inna sholati, deklarkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, sholat membentuk kesadaran itu, sehingga apa? Tidak mungkin kita menjadi pribadi sombong, takabur. Wong kita ini makhluk, kita ini bukan Khalik, bukan pencipta, kita ini diciptakan, yang menciptakan Allah. Sholat itu membentuk karakter kita, sadar betul status kita sebagai makhluk yang diciptakan. Yang kedua,
Sholat itu membangun kesadaran kita kepada waktu, mensadarkan betul setiap kita harus maintenance waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban atas seorang mukmin yang waktunya itu telah ditetapkan. Waktunya telah ditetapkan. Sekalipun syariat Nabi kita menyatakan, memberikan pengajaran, seseorang yang lupa mengerjakan sholat wajibnya, mungkin kita sholat zuhur lupa karena pekerjaan, biasanya awal waktu mengerjakan, tiba-tiba dia ada proyek terus lupa. Sudah sholat asar belum ingat bahwa belum sholat zuhur, padahal sudah mengerjakan sholat asar. Ingatnya diangen-angen sholat maghrib, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata saya tadi belum sholat zuhur. Maka Nabi kemudian menyatakan, sholatlah zuhur ketika kamu ingat. Maka sholat zuhurnya di sholat maghrib, apakah sah? Sah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hidup kita, ya sepanjang hidup kita, mau memperlakukan sholat itu sering lupa? Kan itu pertanyaannya. Sekalipun syariat Allah memberikan pernyataan begitu, kalau engkau lupa, boleh mengerjakan sholat wajibmu ketika ingat. Tapi kalau sangat sering, artinya kita tidak pernah maintenance terhadap waktu sholat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki setiap mukmin ini maintenance waktu. Nah, diantaranya juga waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kesadaran kepada hal yang kita kerjakan. Sholat itu mengajarkan kita sadar terus pada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, laisa lil abdi minas sholati illa ma aqala fiha. Seorang hamba tidak mendapatkan sholatnya, pahala sholatnya itu, kecuali apa yang dia pikirkan dari sholatnya itu. Nabi menyatakan ada seorang hamba itu dapat 10% dari sholatnya itu, ada yang dapat 20%, ada yang dapat 60, dapat 80. Itu disampaikan oleh Nabi. Kita kadang-kadang godaannya banyak. Begitu kehilangan uang, sudah nyari kemana? Enggak ini. Begitu takbir, angkat tangan, Allahu Akbar, langsung pikiran kita, ya apa mau? Kok iso kehilangan duit? Akhirnya kemudian ketemu kunci yang awalnya hilang. Begitu Allahu Akbar, ngantarkan. Nah, lalu disinilah kemudian Nabi menyatakan, kalau kamu habiskan sholatmu ternyata memikirkan yang hilang dari barangmu itu, ya berarti sholatmu dapat barangmu yang hilang. Nah, karena itu kemudian Rasulullah SAW menyatakan setiap mukmin harus memiliki kesadaran terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, itu dilatih di dalam sholat kita ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa kesadaran kepada kita semuanya, untuk setiap kita satu, sadar bahwa kita ini makhluk harus sadar kepada Khalik Allah. Yang kedua, kita harus sadar hidup kita ini atas waktu. Kita harus sadar kepada sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini, agar setiap muslim dapat bermanfaat
untuk kehidupan dunia dan akhiratnya nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma ta'awwada bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, idza qada